1 Korintus pasal 10. Peringatan tentang penyembahan berhala. Saudara-saudara seiman, aku ingin kamu tahu bahwa nenek moyang kita semuanya ada di bawah lindungan awan dan berjalan melalui laut. Mereka semua dibaptis di dalam awan dan laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang rohani yang menyertai mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Namun Allah tidak senang dengan sebagian besar dari mereka. Itu sebabnya mereka mati di padang belantara. Sekarang semua ini menjadi contoh untuk kita, agar kita tidak menginginkan hal-hal jahat seperti mereka. Jangan menjadi penyembah berhala seperti sebagian dari mereka. Ada tertulis di dalam kitab suci, bangsa itu duduk untuk makan dan minum, lalu berdiri untuk bersenang-senang. Jangan kita melakukan dosa seksual seperti yang dilakukan sebagian dari mereka. Karena dosa itu, 23.000 orang mati dalam sehari. Kita tidak boleh memuji Tuhan seperti yang dilakukan sebagian dari mereka. Karena perbuatan itu, mereka mati digigit ular. Dan jangan mengeluh seperti yang dilakukan sebagian dari mereka, sehingga mereka dibunuh oleh malaikat kematian. Semua ini terjadi pada mereka untuk menjadi contoh, dan semua itu ditulis sebagai peringatan untuk kita yang hidup pada zaman akhir ini. Jadi, jika kamu mengira kamu berdiri teguh, berhati-hatilah supaya tidak jatuh. Tidak ada pencobaan yang tidak dapat kamu atasi, karena semua pencobaan itu juga dialami orang lain. Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai dengan pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Tetapi ketika kamu dicobai, Ia juga akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat bertahan. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhkan dirimu dari penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu yang kuanggap sebagai orang-orang bijak. Nilailah sendiri kebenaran kata-kataku ini. Bukankah cawan berkat yang kita syukuri itu menunjukkan bahwa kita ikut ambil bagian di dalam darah Kristus? Dan bukankah roti yang kita pecahkan itu menunjukkan bahwa kita ikut ambil bagian di dalam tubuh Kristus? Sebab hanya ada satu roti, dan kita yang banyak ini adalah satu tubuh, karena kita semua adalah bagian dari roti yang satu itu. Perhatikan bangsa Israel. Ketika mereka makan daging yang dikurbankan, bukankah mereka sama-sama mendapat bagian di altar? Jadi, apakah aku mengatakan bahwa kurban yang dipersembahkan untuk berhala itu ada artinya? Apakah berhala juga ada artinya? Tidak. Tetapi aku ingin mengatakan bahwa makanan yang dikurbankan kepada berhala oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah untuk roh-roh jahat, bukan untuk Tuhan. Dan aku tidak mau kamu ikut ambil bagian dengan roh-roh jahat itu. Kamu tidak boleh minum cawan Tuhan dan cawan roh-roh jahat. Kamu tidak boleh makan di meja perjamuan Tuhan dan di meja perjamuan roh-roh jahat. Apakah kita ingin membuat Tuhan cemburu? Apakah kita lebih kuat daripada Tuhan? Pakailah kebebasanmu untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu adalah halal, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi tidak semuanya membangun keyakinan kita kepada Allah. Berusahalah melakukan apa yang baik untuk orang lain dan bukan hanya untuk diri sendiri. Kita boleh makan daging apa saja yang dijual di pasar tanpa harus bertanya apakah ada keberatan hati nurani. Kamu boleh memakannya karena bumi dan semua isinya adalah milik Tuhan. Jika orang yang belum percaya mengundangmu makan malam dan kamu menerima undangan itu, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Kamu tidak perlu bertanya apakah ada keberatan hati nurani. Namun jika ada orang berkata kepadamu,
makanan ini telah dikurbankan kepada berhala, jangan kamu memakannya. Lakukan hal itu demi kepentingan orang yang memberitahu kamu dan demi hati nurani. Maksudku bukan demi hati nuranimu, tetapi hati nurani orang lain. Kenapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku makan makanan dengan ucapan syukur, mengapa aku dikritik karena makanan itu, padahal aku sudah bersyukur kepada Allah? Jadi, jika kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu apapun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang dapat membuat orang lain bersalah, baik orang Yahudi, orang Yunani, maupun jemaat Allah. Aku juga melakukan hal yang sama. Aku berusaha untuk menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, karena aku tidak sedang mencari kebaikan untuk diriku sendiri, melainkan kebaikan orang banyak, supaya mereka dapat diselamatkan.